dari E to Z-nya ya, dari A sampai Z-nya itu mengenai eksepsi ya yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur saudara terdakwa yaitu Dr. Tifa ya. Dan ini membuat suatu euforia di pihak mereka, dan kita melihat bahwasanya terjadi kegamangan di ruang publik mengenai arti dari diterimanya eksepsi tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jamada Girsang bahwasanya ini bukan end of the game. Ya, bukan akhir dari segalanya. Ya, ini adalah eksepsi, putusan sela. Yang dimana saya pada saat itu, hari Kamis yang lalu itu saya hadir di ruang sidang. Dari sidang keempat itu, sidang 1, 2, 3, 4 saya hadir di situ sebagai masyarakat yang memang kita harus juga mengawasi bagaimana proses sidang tersebut walaupun sidang itu adalah sidang terbuka. Karena apa? Ternyata kita melihat setelah bersidang ya selesai, itu mereka menghampiri media mainstream dan media-media lainnya dan mengeluarkan lagi yang namanya propaganda yang dilakukan. Yang saya katakan banyak hoaxnya itu. Karena menyangkut juga di situ ada namanya dari materi perkara itu gitu loh. Sebagai contoh kita tahu, dia yang ketiga kemarin mengatakan bahwasanya Pak Jokowi tidak pernah hadir ataupun diundang oleh UGM ya. Dia diundang, kata Dr. Tifa itu 2017 ke atas. Kenyataannya, teman-teman juga pasti tahu, waktu beliau wali kota pun dalam dinas natalis pun juga diundang. Walau ketika 2014 pun sebagai presiden juga diundang dalam dinas natalis dan juga sebagai penghargaan bahwasanya beliau itu adalah lulusan yang terbaik yang dihasilkan UGM menjadi tokoh publik, tokoh nasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tidak diglorifikasikan oleh mereka. Dan mereka harus selalu mengglorifikasikan itu bahwasanya Pak Jokowi itu tidak pernah diundang. Dan ini yang menarik juga. Yang kedua kemarin, hari Kamis ya, kita juga memantau itu, setelah itu baru kita membuat kontra narasi juga. Dr. Tifa mengatakan, itu juga masuk lagi ke sisi dari pokok perkara, dari materinya. Bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ada ijazah sarjana muda. Ya, karena apa? Dia bilang, karena meterannya warna hijau. Ini menarik buat saya. Padahal kita sudah bahas beberapa kali, di media mainstream pun juga, ya, itu menjelaskan pengertian dari meterai itu. Karena begini, meterai merah yang dia katakan bahwa itu adalah ijazah sarjana, ya, padahal kita ketahui ada 4 waktu untuk wisuda itu di UGM pada saat itu, yaitu di bulan Februari dan di bulan Mei. Itu ijazahnya bermeterai merah. Kemudian bulan Agustus ke November itu ijazahnya bermeterai hijau. Dan yang dia katakan meterainya warna merah itu 500, itu adalah kebohongan belaka yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu. Dan kita merefer kepada CLS ketika dia sebagai saksi di situ dengan Pak Ugroseno juga, dan mengatakan meterainya itu harusnya 500 bukan 100. Nah, ini yang menarik karena saya mempunyai ijazah yang di bulan Februari, di bulan Mei itu yang dia katakan meterainya itu 100 rupiah, bukan 500 rupiah. Saya ada data itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, apa yang dilakukan itu ya mereka ya karena mereka nggak ditahan ya, jadi seenaknya lah untuk berbicara itu. Untuk apa saya bilang? Mengalihkan lagi narasi-narasi itu untuk mengattract publik mendukung pembenaran dia. Ini bermasalah untuk itu ya. Nah, jadi telah dijelaskan oleh Bang Jamada Girsang ya, bahwasanya ini yang kita minta ini memang semua bolanya itu ada di kejaksaan ya, kepada JPU yang dalam 7 hari ini untuk menyempurnakan. Kemarin itu juga digoreng-goreng mereka, itu tidak boleh itu pasal 75 ayat 4. Hanya 206 ayat 4 ya. Padahal saya di dalam, saya mendengar itu dikatakan mau buat perlawanan atau perbaikan. Artinya 206 ayat 4 suatu perlawanan yaitu ke ke pengadilan tinggi ya, pasti butuh waktu.
Saya katakan itu pasti butuh waktu bisa sebulan, saya kurang tahu, tapi jelas butuh waktu yang agak panjang. Tapi ketika dilakukan di pasal 75 ayat 4 itu hanya perbaikan pasal-pasal itu yang obscure libenya, ya, itu bisa dalam waktu 7 hari. Memang diamanatkan undang-undang itu dalam waktu 7 hari. Kata Bang Jamil bilang 2 hari juga selesai. Ya. Bang Rifa juga mengatakan ya 2 hari, 3 hari juga bisa selesai. Karena masalahnya tidak sangat krusial untuk itu. Karena obscure libe aja. Kabur untuk pasal-pasal itu. Nah makanya kita meminta kepada jaksa penuntut umum ya. Mungkin Senin udah bisa dimasukkan atau Selasa dimasukkan gitu kan. Jadi perjalanan, jadi akan dibuat dakwaan baru berarti ya nanti ya masuknya. Dakwaan baru. Nah kita menunggu dan mungkin saja kalau kita melihat ya ini apakah ini strategi dari jaksa ya nanti akan mengumpulkan dalam satu tempat gitu kan antara saudara terdakwa Dr. Tifa itu ya sekarang juga dengan tersangka yang masih mengajukan namanya Prapit itu ya yang saya yakin ya mungkin kalau dibilang kita yakin tadi bilang kamu tuh bukan hakim gitu. Ya pendapat saya ya untuk yang ketiga ini akan ditolak pula. Dan saya meminta juga, kita meminta lah, masyarakat meminta kepada majelis hakim ya di PN Jakarta Selatan itu, ya sudahlah, tarik saja langsung masuk ke pokok perkara. Jangan lagi ya, saya katakanlah Roy Suryo itu kau jangan jadi pengecut lah untuk itu. Majukan saja langsung ke pokok perkara. Kalau kau mengharapkan mendapatkan namanya juga seperti yang didapat Dr. Tifa tentang putusan saya lah, langsung ke pokok perkara. Tarung sebenarnya untuk itu. Jangan mengulur-ulur waktu. Masyarakat itu capek. Ya, bukan masyarakat yang Anda klaim, tapi masyarakat keseluruhan 270 juta masyarakat Indonesia ini. Karena biar bagaimanapun yang kita lihat ini harus selesai dalam pengadilan yang nyata, yang memang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi untuk membawa ijazah dia. Dan juga untuk menerangkan kepada publik, ini loh ijazah asli saya yang sudah dikatakan, ya sudah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Ibu rektor sendiri ijazahnya itu asli. Tolong jangan di framing lagi, ya jangan dibuat ya kebingungan di masyarakat. Tarung saja langsung di sidang pokok perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu Bang Jamada. Siap. Oke rekan Andi, tajam banget ya penyampaiannya. Ini objektif loh penyampaiannya. Jadi kita memang hari ini peran kita objektif ya dalam hal menyikapi, tidak subjektif semata-mata, tapi kita berbicara berdasarkan fakta yang sudah tersebar di masyarakat. Apa tugas kami? Tentu memberikan edukasi, meluruskan hal-hal yang mungkin salah pengertian di masyarakat. Tadi rekan Andi mengatakan secara tegas ya, Prapit seharusnya jujur aja. Prapit 3 apalagi objeknya ganti kerugian sama rehabilitasi. Ya kalau ibaratnya disidangkan kan malu banget kita. Ya menurut saya termasuk hakimnya malu gitu loh. Kenapa gitu loh. Ya harus berani juga hakim finding dalam subscribe, share, like and comment. 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 Subscribe, share, like and comment.